Imam Zuhud dari khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia punya kekhilafahan, dia jadi khalifah. Coba bayangkan, begitu zuhudnya. Tidak mencari-cari, dia jadi khalifah untuk jadi presiden. Bahkan hari pertama dia dikukuhkan jadi khalifah, semua anak-anak dan keluarganya diundang. Ternyata bersamaan itu juga derai tangis kesedihan bahwa ayahmu lagi diuji. Doakan ayahmu lagi diuji. Pada nangis. Rupanya khilafah, kepemimpinan adalah ujian, bukan syukuran. Oh, ini ajib. Ujian ini, nangis karena ini ujian berat. Kalau kepleset neraka jahanam. Kalau sukses pangkat tinggi ya, tapi godaan menjadi seorang khalifah, bisa ngambil apa saja, bisa berbuat apa saja. Anggap saja jadi raja, jadi presiden. Ayo. Tidak tahu di dunia mana kira-kira hari ini yang jadi presiden, jadi khalifah langsung nangis. Nangis semalam. Bahkan begitu beliau bisa melakukan apa saja, sehingga dikatakan khulafa, masuk minal khulafa yang rasyidah, masuk khalifah yang dianggap khalifah yang dengan segala keistimewaannya adalah khalifah yang kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini memang kalau kita baca sejarah bagaimana jadi pemimpin yang takut haram, memang dari sebelumnya tampak dari seorang yang takut haram. Kalau pengen tahu sejarahnya, Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika berjalan turun bawah melihat keadaan masyarakat. Di satu pagi di kegelapan, capek beliau bersandar ke satu rumah yang sangat sederhana. Ada perbincangan seorang ibu dengan anaknya. Lalu ibunya berkata, "Nak, cepat nak, kamu campur susunya dengan air." Anaknya berkata, "Nggak boleh ibu." Kata ibunya, "Itu kan larangan dari khalifah, karena khalifah nggak ada." Sayyidina Umar dengar dari balik ini. "Ya khalifah nggak ada dengar." Kata perempuan itu, "Ibu, khalifah memang tidak tahu, Umar tidak tahu, tapi kan Allah melihat kita. Allah melihat kita." Lihat, ditandai itu rumah sama Sayyidina Umar. Ditandai itu rumah, suruh nyari besok. Siapapun perempuan itu, ambil dia, jadikan menantu, dinikahkan dengan Asim. Itu nanti ke bawah keturunannya ngeluarkan Umar bin Abdul Aziz. Kurang lebihnya begitu. Lihat, dari seorang perempuan yang takut haram akan muncul orang hebat. Nah, kalau bapak ibunya suka haram, bercita-cita menjadi anak yang baik, bagaimana? Lihat, dari seorang perempuan yang takut haram, kedepannya nanti keluar Umar bin Abdul Aziz. Kisah Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Dia memegang kekhilafan sebentar, tapi keadilan dirasakan. Sampai begitu zuhud yang beliau takut yang haram. Suatu ketika dia manusia normal seperti yang lainnya, punya hajat kepada keluarganya di waktu yang dingin, lalu dia punya junub, harus mandi besar dalam musim dingin. Anda tidak pernah di negeri Indonesia ini, tidak tahu ini sebuah kelebihan atau sebuah kekurangannya, nggak terlalu bisa membedakan. Tidak pernah menemukan dingin seperti di daerah kutub ya. Berarti Anda tidak pernah merasakan dingin. Jangankan kutub, di negeri Arab saja atau di Korea, kalau dingin, masya Allah, dinginnya tuh nusuk tulang. Musim dingin di negeri Arab, musim dingin. Di sini nggak ada tropis ya, dingin-dinginnya gitu, ada dingin-dingin. Jadi mungkin di musim dingin beliau ingin mandi besar, kemudian minta air, diberikan oleh yang melayani beliau air. Rupanya airnya sudah dihangatkan. Jadi di sana itu di Arab itu sampai hari ini ada. Jadi ada tempat atau seperti jabana atau tempat, jadi tempat air, kolam-kolam di bawah itu. Di ujung sana itu ada timah atau bagaimana, jadi dikasih api. Jadi airnya itu dingin, anget. Jadi kena api terus, apinya kayak bara gitu. Bara itu kena, jadi api yang kena itu jadi air yang kena itu jadi anget. Nah, termasuk ini rupanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz disodorkan kepada beliau air yang hangat. Lalu bertanya, "Oh, air hangat?" "Iya." "Dari mana?" "Saya ambil situ." "Terus kok bisa hangat, kok panasi dengan apa?" "Dengan kayu."
Kayu apa? Kayu itu milik Baitul Mal, kayunya negara. Saya itu tidak. Saya tidak mau menggunakannya. Itu bukan kayuku, tapi kayu negara. Lebih baik mandi dengan air dingin. Ini kurang lebih seperti itu. Padahal dia punya tahta, tidak mengganggunya. Di mana orang-orang punya harta, tidak akan mengganggunya. Dan sebetulnya antara yang kaya dan yang melarat, kalau orang zuhud itu tampaknya sama hasilnya. Sebab ada orang yang dalam keadaan kaya benar, dan fakir kurang ajar, nyolong. Ada fakir yang benar waktu kaya lupa pada Allah, itu ada. Enggak begitu. Kaya melarat sama. Karena urusannya bukan itu. Sehingga kalau ada orang masa minder dengan kefakirannya, dia adalah bakat sombong di saat kaya. Hati-hati. Makanya Anda, kalau ada Anda tidak punya apa-apa, nggak boleh merasa rendah. Ini Anda akan mulia dengan keislaman Anda. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.